Halo adik-adik, apa kabarnya? Salam Pramuka. Pagi ini kita semua Pramuka Satuan Gugus SMK Sapirus Palembang bersama-sama melaksanakan kegiatan ekstra pramuka. Secara khusus kita akan bicarakan tentang komunikasi. Mari adik-adik, kita bersama-sama, berpacu bersama, membina diri bersama dalam kegiatan pramuka. Salam pramuka. Selamat pagi semua adik-adik penegak. Salam pramuka, salam sehat selalu. Ketemu lagi dengan pembelajaran kita di Eskul Kepramukaan. Hari ini materi kita tentang komunikasi yang kaitannya dengan kepramukaan secara umum. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai manusia secara pribadi atau sebagai makhluk sosial perlu membangun namanya relasi atau hubungan agar bisa bekerja sama dengan makhluk-makhluk sosial lainnya atau sesama kita atau dengan perusahaan ataupun dengan orang tua dan semua orang yang kita jumpai dalam dunia ini. Dalam membangun hubungan ini perlu adanya sarana komunikasi. Maka dalam hal ini kita persempit untuk materi kita hari ini itu masuk dalam ranah kegiatan kepramukaan. Jadi tujuannya dengan adanya komunikasi yang baik nantinya pembina dan juga sebagai peserta didik akan dapat menghilangkan ya atau mencegah kesalahpahaman, mengembangkan pembentukan sikap lebih lanjut. Komunikasi dapat mempermudah dalam segala kegiatan dan juga dapat membuat semangat kerja kita menjadi lebih tinggi dan senang hati. Jadi dengan komunikasi yang baik kita akan menciptakan lingkungan kerja atau kegiatan dengan senang hati. Secara umum proses komunikasi itu seperti ini. Jadi komunikasi mungkin tidak asing lagi dengan kegiatan kata-kata itu. Jadi setiap hari atau setiap saat mungkin kita sering mendengar namanya komunikasi. Ini proses komunikasi. Apa saja yang diperlukan dalam komunikasi? Yang pertama tentunya ada yang memberi pesan. Itu disebut sebagai komunikator. Ya, kemudian diproses, di encoding namanya, itu menjadi sebuah pesan. Kemudian disalurkan dengan berbagai macam ya alat atau sarana, baik secara langsung ataupun menggunakan sarana yang lain, misalkan telepon, gadget, laptop, ya YouTube, website dan seterusnya. Itu adalah sebuah sarana atau alat komunikasi. Kemudian ada orang yang menerima pesan, disebut sebagai komunikan. Jadi 4 faktor tadi itu proses komunikasi itu ada 4. Kemudian yang kelima itu ada feedback ya. Ada feedback itu adalah umpan balik. Ya, jadi yang pertama adalah orang yang memberi pesan, kemudian encoding pesannya itu sendiri yang disampaikan, kemudian disampaikan menggunakan alat ya, baik secara langsung maupun menggunakan alat. Kemudian ada yang penerima, kemudian penerima itu memberikan feedback atau umpan balik. Itu proses komunikasi secara umum ya. Jadi ada 5 hal tadi. Intinya dalam proses komunikasi itu adalah si pemberi pesan itu dapat menyampaikan pesan dengan baik kepada penerima, dan penerima itu dapat menerima pesan itu dengan jelas dan tidak salah persepsi. Artinya pesan itu harus bagus. Itu adalah sebenarnya proses komunikasi secara umum. Kemudian, nah istilah-istilah penting tadi itu
eh, di- dijelaskan dalam diagram berikut. Jadi hakikatnya bahwa komunikasi itu ada beberapa macam. Yang pertama itu ada prosesnya, kemudian ada sosialnya, ada lingkungan, ada makna yang disampaikan, kemudian simbol, ya. Proses komunikasi itu. Jadi komunikasi kan bisa disampaikan secara eh, simbol dan juga secara langsung. Misalkan kalau kita lihat di TV-TV itu, proses komunikasi orang yang tidak bisa bicara itu menggunakan simbol, ya, atau gerakan-gerakan yang terlihat dalam sebuah berita, misalkan seperti itu. Itu komunikasi. Arti penting bahwa komunikasi itu adalah sebuah proses sosial di mana individu atau makhluk sosial itu mengungkapkan simbol atau menciptakan atau menginterpretasikan makna dalam lingkungan mereka. Artinya bahwa komunikasi yang disampaikan daripada individu itu bisa diterima oleh lingkungan sekitar, atau orang yang diberikan informasi itu menerimanya atau mengerti, tidak salah paham. Itu prinsip dasar dari sebuah komunikasi, ya. Jadi komunikasi itu seperti apa ya, senjata lah istilahnya. Anda pinter tapi secara komunikasi Anda tidak pinter juga kurang bagus. Ya, Anda kurang pintar tetapi Anda pintar berkomunikasi, itu menjadi nilai jual lebih. Artinya orang yang sukses itu belum tentu dari intelijensi saja, bahwa bagaimana dia bisa menciptakan komunikasi yang bagus, bisa bertukar pikiran, menyampaikan pendapat yang bagus. Jadi intinya bahwa komunikasi ini sangat penting sekali, baik dalam kegiatan kepramukaan, kegiatan sekolah, maupun dalam kehidupan sehari-hari, sampai nanti Anda dalam dunia kerja, ya. Karena komunikasi ini hal yang paling utama, ya. Bagaimana kita menyampaikan pesan kepada seseorang kalau tanpa komunikasi? Jadi komunikasi ini hal yang sangat penting sekali. Sekarang kita akan bicara tentang hakikat komunikasi. Tadi sudah disampaikan oleh Kak Agus bahwa komunikasi merupakan salah satu sarana untuk dapat membangun hubungan dan kerjasama dengan makhluk sosial yang lain. Nah, tentu kita perlu melihat bagian-bagian yang harus kita mengerti dan kita pahami. Yang pertama, komunikasi itu adalah suatu proses. Berarti kalau dilihat dari segi proses, ada komunikasi yang langsung dan ada komunikasi yang tidak langsung. Nah, sekarang kita bisa melihat komunikasi yang tidak langsung itu seperti apa sih contohnya? Misalnya, dulu orang mau menyampaikan kabar melalui surat. Ada surat biasa, ada surat kilat, ada telegram. Nah, surat biasa kalau dari dusun ke kota atau dari kota ke kota lain, provinsi lain, bisa waktunya 2 minggu, seminggu baru sampai. Jadi kalau anak kuliah di kota, sekolah di kota, orang tuanya di dusun, bisa menerima kabar tentang anaknya, atau sebaliknya anak menerima kabar dari orang tuanya bisa seminggu 2 minggu. Itu surat biasa. Kalau kemudian ada surat
kilat sampai 3 hari. Telegram diberitakan pagi sampai sore hari. Ya, itu proses komunikasi yang tidak langsung. Contohnya seperti itu. Ya. Kalau sekarang model komunikasi dengan sarana media, teknologi, itu pun ada bermacam-macam. Ya. Proses langsung berarti bisa langsung komunikasi. Itu pun masih ada yang langsung tatap muka, tetapi ada juga yang langsung tetapi tidak tatap muka. Kalau langsung tatap muka berarti prosesnya kita berhadap-hadapan saat itu juga. Tetapi kalau langsung tetapi tidak tatap muka, berarti kita bicaranya berjauhan melalui apa? Melalui telepon ataupun handphone. Ya. Itu mengenai dari segi proses langsung dan tidak langsung. Lalu berikutnya, tidak langsung melalui sarana teknologi. Ya. Ada yang langsung ditanggapi, ada yang cuma sekedar penyampaian informasi. Ya. Kalau langsung ditanggapi berarti telepon tadi langsung ditanggapi, ada yang berbicara, ada yang mendengarkan, lalu bergantian. Tetapi ada proses penyampaian informasi yang tidak langsung. Biasanya kita lihat melalui teknologi sekarang, siaran radio, warta berita, itu komunikasi proses pembicaraan penyampaian informasi sepihak. Ya. Itu yang tidak langsung, lalu hanya proses satu jalur komunikasi. Berita televisi, ya, berita, siaran berita, itu juga kita bisa melihat langsung, tetapi kita tidak bisa menanggapi, hanya mendengarkan berita. Ya. Nah sekarang kita melihat kalau di dalam komunikasi kegiatan kepramukaan prosesnya seperti apa? Nah, di dalam kegiatan pramuka komunikasi juga bisa disampaikan melalui langsung dan tidak langsung. Prosesnya. Yang langsung biasanya kita mengadakan upacara latihan pramuka. Pembina menyampaikan arahan-arahan. Lalu adik-adik penegak mendengarkan saat upacara pembukaan. Itu komunikasi prosesnya langsung. Setelah itu, adik-adik mengadakan kegiatan bersama-sama dalam satu sangga, komunikasi langsung. Nah sekarang ini kita juga sedang membangun komunikasi. Kakak pembina ada di sekolah, tapi adik-adik penegak ada di rumah masing-masing. Apakah ini komunikasi langsung atau tidak? Kita lihat. Kalau kita menggunakan Google Meet, ya kita bisa langsung tegur sapa. Tapi kalau kita menggunakan proses video, bisa jadi kalian menjadi ya, kalian menjadi komunikasi tidak langsung. Waktunya tidak bersamaan, kalian bisa menyampaikan dan mendengarkan informasi. Ya, prosesnya video. Ya. Lalu, kalau di sekolah atau di mungkin tempat perkemahan, bisa juga ada komunikasi yang langsung dan ada komunikasi yang tidak langsung.
Nah, komunikasi yang tidak langsung tadi oleh Kak Agus sudah disampaikan bahwa kita ada menggunakan bahasa isyarat dan bahasa simbol. Bahasa isyarat dan bahasa simbol kita bedakan. Itu proses komunikasi yang ada langsung dan ada tidak langsung. Ya. Contohnya, bahasa komunikasi yang langsung, tetapi jaraknya berjauhan, yaitu dengan menggunakan semafor. Ya. Semafor itu biasanya kakak pembina menyampaikan berita jauh di pucuk sana. Ya. Kalian semua ada di bawah. Hanya dengan melihat kibaran bendera semafor, kalian bisa membaca kakak pembina itu menyampaikan komunikasi, berita, informasi apa. Ya. Langsung tetapi bahasa simbol. Ya. Ada yang tidak langsung, menggunakan tanda-tanda jejak. Tanda-tanda jejak bisa. Kalau di dalam nanti rute hiking, kalian ada pos-pos. Di dalam pos-pos biasanya dipasangi tanda-tanda jejak. Apakah kalian harus belok kanan, belok kiri? Apakah kalian harus berhenti di situ, lalu mencari? Apakah ada perintah di situ? Setelah dicari, diketemukan, perintahnya saja bisa menggunakan bahasa simbol yang namanya yang lalu sudah disampaikan mengenai sandi-sandi. Ya. Itu mengenai langsung dan tidak langsung. Ya. Tidak langsung kelihatan ada bahasa Morse. Ya. Pakai Morse. Kalau tanda-tanda jejak ada macam-macam. Apakah di pohon-pohon tandanya jejak? Apakah di bawah? Apakah pakai rumput? Apakah pakai batang? Apakah pakai batu? Macam-macam. Ya, itu sekali lagi komunikasi sebagai suatu proses kita bisa melihat dan mengurai panjang lebar tentang prosesnya, langsung dan tidak langsung, nyata dan tidak nyata. Yang kedua, kita melihat komunikasi sebagai sebuah sistem interaksi. Nah, di dalam membangun sistem interaksi, di dalam membangun komunikasi, mempraktekkan komunikasi, kita harus mampu melihat. Ya. Kita harus mampu melihat. Siapa yang mau kita ajak komunikasi? Maka ada sistem, ada aturan main dalam interaksi. Kita sepakati bersama di dalam pramuka ini bahwa ada sistem interaksi hubungan antar kakak. Jadi kalau di sekolah itu biasanya menyebut bapak dan ibu guru, lalu menyebut siswa sebagai murid, murid sebagai anak-anak, sebagai siswa, sebagai Anda. Tetapi di dalam komunikasi, interaksi kepramukaan, sistemnya berbeda. Kita sebagai komunitas kepramukaan maka membangun relasi dengan sistem sebutan kakak dan adik. Nah, ini harus kita sepakati bersama. Ya. Jadi tolong sadarilah betul bahwa ketika kita menjalani kegiatan kepramukaan, sistem interaksi kita, hubungan antara guru dan murid berubah menjadi hubungan antara kakak dan adik. Kakak pembina, adik penegak, adik bantara. Tolong perhatikan itu. Ya.
Kita taati betul sistem interaksi ini. Ya. Salamnya juga beda. Kalau di dalam komunikasi biasa sehari-hari kita bisa mengucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat makan dan sebagainya. Sekarang di dalam perjumpaan dengan kakak dan adik, di dalam pramukaan, sistem interaksinya dengan menggunakan salam pramuka. Jawabnya, salam. Ini, mari kita sepakati bersama ya, sebagai sistem. Ya. Semua menjadi netral. Ya. Kita tidak lagi membedakan bahwa nanti ada kepala sekolah, ada staf pimpinan yang lain, ada ini bu guru, pak guru dengan adik-adik, ini senior apa tidak. Kakak dan adik, kakak pembina dan adik-adik penegak, adik-adik bantara. Ya. Tolong sepakati bersama. Ya. Yang ketiga, komunikasi memiliki tujuan tertentu tentu. Ya. Apa tujuan membangun komunikasi? Tadi sudah saya sampaikan bahwa kita berkomunikasi karena kita ingin membangun relasi, ingin membangun hubungan. Hubungan supaya terjadi dengan baik, maka harus ada kesepakatan membangun sistem interaksi. Ya, itu tujuan, ingin membangun komunikasi relasinya dengan baik. Tujuan yang kedua, bahwa komunikasi yang dibangun ini mau menciptakan situasi yang dikehendaki di dalam jenis kegiatan. Kalau di dalam kepramukaan tentu mau mencairkan suasana, membangun hubungan keakraban antara saudara, kakak dan adik. Ini yang kita bangun. Sedangkan komunikasi kalau di dalam sistem perusahaan berbeda lagi. Di dalam rumah berbeda lagi. Di dalam perusahaan ada hubungan manajer, ada pengawas gudang, ada satpamnya, ada karyawannya. Tentu di dalam membangun komunikasi seperti itu lalu sistemnya juga menjadi berbeda-beda. Di dalam keluarga ada kakek nenek. Dalam berkomunikasi tentu sebagai seorang cucu akan berbeda di dalam menyapa dan menyikapi, menghormati kakek dan neneknya. Demikian pula ada orang tua, ada kakak, ada adik. Ini tujuannya membangun relasi. Di dalam kepermukaan hanya dibangun kakak dan adik. Mau tua, mau muda, semua pakai sistem interaksi yang sama. Dibangun hubungan relasi kakak dan adik. Maka mari kita coba bersama-sama sepakati supaya tujuan komunikasi di dalam kepramukaan menjadi kekeluargaannya kakak dan adik ini tercipta. Ini tidak gampang. Bagi kalian yang sebagai murid biasanya kalau diterapkan di dalam kemah selalu mesti lupa nyebut Pak, Bu. Padahal sudah disepakati selama dalam perkemahan nanti sebutan Bapak Ibu guru termasuk kepala sekolahnya semua menjadi kakak pembina. Sementara kalian sendiri adalah adik-adik. Nah, kalau ada bantara maka yang adik pramuka penegak biasa ya nyebut kakaknya adalah kakak bantara. Ya. Itu tujuannya. Ya. Maka sekali lagi kalian sebagai manusia harus mampu membangun relasi dengan siapa saja, dalam situasi apa saja.
Dengan tujuan apa saja, itu harus kalian pilah-pilah. Kalau sudah tahu dalam membangun relasi ini, maka pencairannya berkomunikasilah. Ya, dengan memperhatikan proses. Ya. Prosesnya langsung atau tidak langsung ada tata cara sendiri, ada sistem sendiri. Yang langsung bagaimana, yang tidak langsung bagaimana. Kalau komunikasi langsung, berhadapan langsung dengan tatap muka langsung, tentu akan disertai dengan ekspresi, sikap, dan penjiwaan. Kalau tidak langsung, kamu cukup sekedar selamat pagi, selamat siang, kakak. Itu tidak langsung. Tapi kalau langsung disertai dengan bagaimana sikap kamu, tindakan kamu, tingkah laku kalian di dalam badan, mimiknya itu menyampaikan ucapan salam tadi kepada kakak-kakak pembina ataupun kemudian kepada sesamanya. Dalam proses menggunakan sistem, punya tujuan. Tujuannya untuk apa? Kalian komunikasi dalam rangka minta izin, dalam rangka menyampaikan informasi, dalam rangka mungkin ada kesalahan, minta ampun, pengakuan, itu berbeda. Karena tujuannya berbeda, maka kemudian sistem interaksinya juga berbeda. Cobalah perhatikan di situ. Kamu harus pandai-pandai membangun relasi dan membangun komunikasi. Karena ini diperlukan di dalam kehidupan bersosial kemasyarakatan. Ya. Ingat sekali lagi, kita manusia pribadi, tetapi jangan lupa bahwa kita perlu orang lain. Sebagai makhluk sosial perlu orang lain. Perlu bekerja sama dengan orang lain, perlu membangun relasi dengan orang lain, karena kita menyadari punya kelebihan, punya kekurangan, kita hidup saling melengkapi. Ya. Maka mari kita bersama-sama belajar membangun komunikasi secara tepat. Baiklah, akan Kakak lanjutkan. Kak Ranti akan melanjutkan mengenai poin kelima, yaitu hakikat berkomunikasi. Nah, hakikat berkomunikasi ini dibagi juga dalam beberapa bagian. Yang pertama yaitu pergaulan akan dapat terjadi bila mana antara pembina pramuka dengan peserta didik selalu terjalin komunikasi yang baik. Kedua, untuk dapat berkomunikasi dengan baik hendaknya harus tercipta suasana. Yang pertama, egaliter atau kesetaraan. Kedua, bersikap sopan dan santun. Ketiga, saling belajar menepati janji. Bagi pembina, bawa laksana sehingga saling mempercayai. Keempat, tahu berterima kasih. Yang kelima, menghargai waktu. Keenam, tutur kata jelas baik suara maupun makna, atau tidak ambigu atau mendua arti. Ketujuh, ramah, saling bersahabat, sehingga orang tidak merasa ada tekanan ketika akan mengemukakan pendapat. Kedelapan, tidak merasa paling tahu, paling bisa, ataupun paling hebat. Kesembilan, memberi kesempatan dan melatih peserta didik agar semuanya tidak malu mengemukakan pendapat. Yang ke-10, menegur atau memberi kritik dengan bijaksana atau sistem PIN. Kemukakan positifnya dulu, lalu interpretasikan masalah sebenarnya
sehingga tanpa disadari yang dikritik tahu kesalahannya. Apabila sampai di sini belum juga mengerti, baru dikemukakan kesalahannya atau negatifnya. Ke-11, berusaha sekuat atau sedapat mungkin tidak memotong pembicaraan orang lain. Ke-12, bagi seorang yang dominator, serang dengan pembicaraan atau permasalahan yang diperkirakan, ia tidak bisa menjawab, sehingga tidak merasa paling tahu. Poin ke-C, dengan adanya komunikasi yang baik antara pembina dengan peserta didik akan tercipta: pertama, suasana persaudaraan yang erat. Kedua, timbulnya saling mempercayai. Ketiga, memperlancar proses kegiatan yang sedang dilaksanakan. Keempat, akan terjadi proses saling menerima dan memberi. Lalu yang kelima, masalah-masalah yang muncul pada proses kegiatan akan dapat dengan mudah teratasi. Baiklah adik-adik, Kak Siska akan memulai materi yang selanjutnya. Nah, di materi selanjutnya ini, yang keenam, kemampuan berkomunikasi dan bergaul. Kiranya tidak hanya harus dimiliki oleh pembina pramuka saja, tetapi hendaknya dimiliki pula oleh peserta didik, karena pramuka pada hakikatnya merupakan agent of change atau agen perubahan selama hayatnya. Nah, adik-adik, di sini dikatakan kalau dalam kepramukaan itu memang komunikasi itu harus terjalin, yaitu antara pembina pramuka dan anggota pramuka ya. Nah, jadi kakak pembina pramuka dengan anggota pramuka harus menjalin, adik-adik pramuka harus menjalin hubungan timbal balik ya, hubungan timbal balik yang baik ya. Nah, jika komunikasi ataupun hubungan timbal balik antara kakak pembina dan anggota pramuka sudah terjalin dengan baik, maka kegiatan kepramukaan itu akan lebih menarik dan kalian juga akan lebih semangat untuk mengikuti kegiatan kepramukaan. Nah, yang berikutnya kita akan lihat lagi yang ketujuh, ranah-ranah perubahan yang diharapkan dari hasil komunikasi yang baik. Yang pertama itu pramuka siaga ya. Pramuka siaga ini diharapkan sudah mampu memberikan hubungan komunikasinya yang baik dengan keluarga. Nah, keluarga di sini ada orang tua, ada ayah, ibu, kakek, nenek, pokoknya kakak punya keluarga ya. Nah, jadi pramuka siaga ini harus membina komunikasi hubungan timbal balik yang baik. Terus yang kedua, pramuka penggalang. Nah, pramuka penggalang ini akan membina hubungannya. Jadi hasil dari komunikasi yang baik tadi akan terlihat dari bagaimana cara dia berhubungan dengan keluarga dan lingkungannya. Nah, dalam pramuka penggalang maka dia akan mengimplementasikan kemampuan berkomunikasinya tadi ketika dalam kegiatan kepramukaan kepada keluarga dan lingkungannya. Nah, kalau dikatakan keluarga dan lingkungan berarti bukan hanya lagi keluarga yang di dalam rumah, tetapi juga termasuk tetangga dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Terus yang ketiga, pramuka penegak dan pramuka pendega. Nah, ini hubungannya adalah keluarga dan masyarakat sekitarnya. Jadi pramuka penegak dan pramuka pendega ini akan lebih kelihatan hasilnya dan akan disampaikannya atau diimplementasikannya kepada orang yang lebih banyak, yaitu bukan hanya lagi keluarga, ayah dan ibu, kakak, adik, tetangga, melainkan juga orang-orang yang ada di sekitar yang lebih luas ya, masyarakat yang lebih luas, misalnya keluarga satu RT contohnya, atau keluarga yang ada di luar dari daerahnya, seperti itu ya. Nah, berikutnya lagi, nah di sini dikatakan kalau dalam ranah-ranah ini, nah di era globalisasi ini ya, seorang anggota pramuka itu harus mampu memberikan hal positif, yaitu dalam berkomunikasi. Dalam media sosial juga harus termasuk. Nah, sebagai seorang pramuka sejati, dia harus bertanggung jawab dalam dirinya. Pertanggungjawaban itu bukan hanya dalam kehidupan sehari-hari, tetapi pertanggungjawaban juga termasuk dalam media sosial. Nah, dalam era globalisasi ini kalian adik-adik pramuka sudah tahu bagaimana
sekarang ini perkembangan dunia ini sudah semakin pesat. Nah, maka kalian juga jangan terjerumus, tetapi harus mampu bertanggung jawab ya. Ketika orang sudah bertanggung jawab, seorang pramuka yang memiliki pertanggungjawaban, orang yang bertanggung jawab, maka dia tidak akan menyakiti orang lain, baik itu dengan kata-kata ataupun dengan perbuatannya ya. Nah, di sini juga dikatakan, dalam kepramukaan ini juga dikatakan kita sebagai anggota pramuka harus menumbuhkan nilai-nilai karakter yang baik dalam diri kita. Baiklah adik-adik, kita lihat lagi yang terakhir ini di sini, titik tekan ya. Jadi kita sudah diajarkan bagaimana berkomunikasi yang baik. Nah, berkomunikasi yang baik dengan sesama anggota pramuka dan juga dengan pembina pramuka. Maka titik tekan pergaulan komunikasi ini antara pembina dengan peserta didik berdasarkan golongan ya. Jadi bisa kita lihat dari golongan-golongannya ya. Yang pertama golongan siaga ya. Golongan siaga ini ingarso sungtulodio ya. Mendengar kata ini kita akan langsung mengingat buah pemikiran. Ada 3 buah pemikiran yang dipaparkan oleh Bapak Pendidikan. Bapak Pendidikan itu yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, yang ketiga ini ada Ingarso Sungtulodo, Ing Madio Mangunkarso, Tuturi Handayani. Ya, nah jadi ketiga ini mempunyai peran penting dalam kepramukaan. Nah, di sini dikatakan dalam tingkat siaga. Nah, tingkat siaga ini adalah tingkat yang lebih kecil. Nah, tingkat siaga ini di umurnya juga umur yang lebih kecil. Di tingkat siaga maka dia menjadi ingarso sungtulodo yang artinya adalah di depan akan memberikan contoh ya. Jadi seorang siaga harus memberikan contoh yang baik ya untuk siapa? Untuk yang di belakang dan yang di belakangnya ya. Terus yang kedua penggalang. Nah, kalau penggalang ini adalah Ing Matio Mangunkarso. Nah, Ing Matio Mangunkarso artinya di tengah-tengah itu harus membangkitkan semangat. Jadi seorang penggalang ini dia memiliki pemikiran ataupun yang harus diterapkan dalam dirinya yaitu Ing Matio Mangunkarso dan Tuturi Handayani. Jadi kedua hal ini harus dimiliki oleh seorang penggalang. Jadi seorang penggalang ini dia harus bisa menjadi pemberi semangat ketika di tengah ya. Pemberi semangat ketika di tengah. Nah, kalau Tuturi Handayani ini artinya adalah di depan memberikan di belakang memberikan dorongan. Jadi penggalang ini memiliki 2. Yang pertama ketika dia di tengah dia akan memberikan semangat, ketika dia di belakang dia akan memberikan dorongan kepada orang yang ada di depan. Nah, kita lihat yang terakhir ini penegak dan pendega. Nah, penegak dan pendega ini adalah memiliki tugas yaitu Tuturi Handayani ya. Tuturi Handayani itu sendiri tadi artinya adalah yang di belakang harus memberikan dorongan kepada orang yang di belakangnya ya adik-adik ya. Terus nah kita lihat kesimpulan dari kegiatan kita, materi kita hari ini adalah bahwasanya kemampuan bergaul ataupun kemampuan berkomunikasi yang dimiliki oleh seseorang pembina pramuka akan mewarnai kepemimpinannya dan pengelolaan satuan yang menjadi binaannya. Jadi ketika komunikasi kita sudah berjalan dengan baik, maka kepemimpinan ataupun pengelolaan kepramukaan itu akan lebih hidup dan juga akan lebih kita cintai seperti itu ya. Nah, jadi dalam gerakan pramuka ini kita harus menjadi pelopor perwujudan nilai-nilai integritas, terus nilai-nilai kesantunan ya, nilai-nilai kesantunan, tata krama dan budaya saling menghargai. Nah, jadi dalam di dalam kepramukaan kita harus mampu membuat atau memberikan perwujudan nilai-nilai ya, perwujudan nilai-nilai integritas, nilai-nilai kesantunan, tata krama dan bagaimana budaya kita saling menghargai ya. Baiklah adik-adik semua, sampai di sini pertemuan kita tentang materi komunikasi. Nah, untuk ekstrakurikuler kita pramuka, ini adalah pertemuan kita terakhir untuk semester ini. Jangan lupa adik-adik semua, silakan kalian belajar untuk mempersiapkan ujian semesternya ya. Oh iya, jangan lupa mengisi absensi pada kolom komentar dengan mengetikkan nama dan nomor absen. Begitupun juga untuk kelas. Sampai jumpa, salam sehat, salam pramuka.